Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Hati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain secara emosional fisik atau mental. Bullying dapat terjadi di mana saja, seperti di sekolah, tempat kerja, lingkungan online, atau di tempat umum. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai cyberbullying. Cyberbullying dapat memiliki dampak negatif yang serius bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dampaknya bisa meliputi yang pertama, kesehatan mental, yaitu stres, kecemasan, depresi, trauma, dan pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua, kesehatan emosional, yaitu rasa malu, rendah diri, dan isolasi sosial. Yang ketiga, kesehatan fisik, meliputi luka, cedera, dan sakit perut. Lalu yang keempat, prestasi akademik, yaitu penurunan nilai dan kesulitan berkonsentrasi di sekolah. Yang kelima, dampaknya pada hubungan sosial, yaitu kesulitan menjalin dan mempertahankan pertemanan. Di tengah maraknya cyberbullying, pers memiliki peran penting untuk mengatasinya. Pers dapat menjadi suara bagi para korban dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberbullying. Pers dapat melakukan edukasi melalui publikasi artikel, berita, dan video tentang bahaya cyberbullying. Selain itu, pers juga dapat mendorong terciptanya regulasi dan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menangani cyberbullying. Berikut ini merupakan kasus nyata cyberbullying di Indonesia. Kasus cyberbullying ini dialami oleh seorang guru sekolah berusia 44 tahun yang juga seorang influencer TikTok, dikabarkan meninggal dunia karena diduga bunuh diri di Subang Jaya pada Sabtu, 6 Agustus 2022. Dikabarkan bahwa korban ditemukan dalam keadaan stres emosional dan berobat ke klinik swasta di Betaling Jaya. Namun, perempuan ini juga diduga menerima banyak banjiran komentar kebencian yang diutarakan pada korban dari para pelaku cyberbullying sebelum dia meninggal dunia. Mari ciptakan dunia digital yang aman dan ramah. Edukasi diri dan orang lain tentang penggunaan internet yang bertanggung jawab. Dengan peran aktif pers, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya cyberbullying dan berani melawannya. Bersama-sama, kita ciptakan dunia digital yang aman dan ramah bagi generasi muda. Cyberbullying adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban. Pers memiliki peran penting dalam mengatasi cyberbullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang. Berikut adalah beberapa saran untuk pers dalam mengatasi cyberbullying yang mendatang. Terus tingkatkan kesadaran tentang cyberbullying. Teruslah membuat artikel dan program edukasi tentang cyberbullying, termasuk jenisnya, tanda-tandanya, dan cara mencegahnya. Pastikan informasi ini mudah diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak, remaja, dan orang tua. Gunakan berbagai platform media untuk menjangkau audiens yang luas seperti media sosial, situs web, dan program televisi. Dukungan korban cyberbullying. Berikan platform berbagai korban cyberbullying untuk berbagai cerita mereka secara aman dan anonim. Berikut informasi tentang layanan pendampingan dan konseling bagi korban cyberbullying. Pantau dan laporkan kasus cyberbullying. Yang pertama, bekerjasamalah dengan sekolah, orang tua, dan komunitas untuk melaporkan kasus cyberbullying. Lalu meliputi kasus cyberbullying secara bertanggung jawab dan sensitif terhadap korban. Dorong budaya pelaporan yang aman.
Bekerjasamalah dengan platform online untuk menciptakan sistem pelaporan cyberbullying yang mudah diakses dan aman. Berikan edukasi tentang pentingnya melapor dan bagaimana melakukannya dengan aman. Lalu lindungi identitas korban cyberbullying yang melapor. Memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Memfasilitasi dialog dan diskusi antara berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi cyberbullying. Bantu membangun budaya sekolah dan komunitas yang anti cyberbullying. Manfaat dari teknologi, gunakan teknologi untuk mengembangkan alat dan platform yang dapat membantu mencegah dan menangani cyberbullying online. Yang kedua, ada gunakan media online untuk menyebar pesan anti bully dan mendorong interaksi yang positif atau tren dan perkembangan yang terbaru. Yang pertama, ada sesuai strategi pers untuk mengatasi bully dengan tren dan perkembangan yang terbaru. Yang kedua, ada tetaplah up to date dengan penelitian terbaru tentang cyberbullying dan efek pada korban. Yang terakhir, ada libatkan komunitas. Yang pertama, ada berikan platform bagi komunitas untuk berbagi ide dan solusi untuk mencegah bullying. Yang terakhir, ada bekerjasamalah dengan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang sama dan inklusif bagi semua orang. Pesan untuk korban, kata-kata mereka tidak mendefinisikan dirimu. Kamu berharga dan pantas dihormati terlepas dari apa yang mereka katakan. Jangan biarkan mereka mengontrolmu. Kamu berhak untuk bahagia dan menjalani hidup dengan bebas dan percayalah pada diri sendiri. Kita tidak sendiri. Kita semua bersatu untuk melawan cyberbullying. Jangan ragu untuk berbicara tentang apa yang kamu alami. Kamu tidak lemah. Kamu berani dan kuat untuk melawan cyberbullying. Bersama-sama, kita bisa menghentikan cyberbullying dan membuat dunia digital yang aman dan ramah bagi semua orang. Pesan untuk pelaku, hentikan perbuatan